Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dengan Muhammad Fathul Bahtiar dan dari Universitas Islam Negeri Malang dan dari jurusan Kimia. Di sini saya akan membahas tentang sejarah asam dan basa. Tentu dari kita dalam kehidupan sehari itu sering menggunakan senyawa asam dan basa. Tetapi apakah kalian tahu senyawa asam dan basa itu mempunyai sejarah loh? Kalau belum tahu, yuk kita belajar. Nah, dimulai dari zaman kuno, para ilmuwan zaman kuno itu mengklasifikasikan asam dan basa itu dengan cara penginderaan. Kemudian mengkategorikannya. Maksudnya, para ilmuwan dahulu itu ketika mencicipi suatu bahan yang bersifat asam, contohnya seperti lemon ataupun semacamnya, itu kan sifatnya asam kan, berarti dikategorikan sebagai asam. Kemudian setelah dikategorikan itu diamati bagaimana tekstur kemudian sifatnya. Nah, bahan-bahan yang mempunyai rasa asam itu akan memunculkan kata asam. Nah, kata asam ini berasal dari Yunani yaitu oxen. Kemudian bermutasi menjadi kata Latin yaitu acere yang mempunyai arti membuat asam. Kemudian pada zaman kuno juga, sekitar tahun 700-an, itu ada seorang ahli kimia Islam yang bernama Jabir Ibnu Hayyan itu melakukan percobaan membuat asam sitrat. Sungguh keren ya, Bapak Jabir Ibnu Hayyan ini. Beliau itu membuat asam sitrat dengan cara memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan kemudian ketika memanaskan kan ada gasnya. Itu gasnya diambil kemudian dilakukan di dalam air yang akan menjadi larutan asam nitrat. Nah, masih di zaman kuno. Nah, kembali ke tadi. Kan di zaman kuno kan mengklasifikasikan asam basa kan dengan cara penginderaan. Nah, hal-hal yang terasa pahit itu akan memunculkan kata basa. Nah, kata basa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya panggang dalam wajan atau abu tanaman. Kenapa kok bisa panggang? Karena zat basa yang pertama kali ditemukan itu dengan cara memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur atau biasa disebut CaOH2. Nah, kita beralih ke abad 13. Sebentar. Nah, di abad ke-13 itu ada ahli kimia yang mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia. Nah, aqua regia itu adalah zat yang diketahui dapat menghantam emas. Nah, lanjut ke abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan itu kan ahli kimia itu sudah menemukan sifat-sifat asam. Tidak hanya asam, tetapi juga basa. Kemudian direaksikan satu sama lain. Para ilmuwan atau ahli kimia itu berpendapat asam dan basa itu saling berlawanan satu sama lain. Dan kekuatan asam itu akan berkurang ketika ditambah dengan alkali. Nah, di abad pertama juga ada ilmuwan yang bernama Robert Boyle itu menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Indikator itu sebenarnya ada dua. Ada indikator kertas yang biasa menggunakan kertas lakmus dan kertas lakmus dan stick ya biasanya. Dan ada indikator alami. Nah, indikator alami itu yang dimaksud oleh Bapak Robert Boyle. Nah, kita lanjut. Nah, indikator alami, bentar. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alami yang diekstrak. Umumnya bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai indikator alami adalah tumbuhan yang memiliki warna mencolok. Contohnya seperti kubis merah, terus ada bunga sepatu, ada bunga mawar,
ada bayam merah, kemudian ada kunyit, dan kemudian ada bunga geranio. Ini umumnya ada 6. Nanti bisa bertambah lagi seiring bergunanya seiring berjalannya zaman. Nah, dari bahan-bahan ini itu ketika ditambah dengan larutan asam dan basa itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Ini tanya. Nah, pada kubis merah itu warna aslinya, warna asli pengekstrakannya itu ungu atau merah sembayung. Kemudian ketika ditambah dengan larutan asam itu akan menjadi merah muda. Sedangkan kalau ditambah dengan larutan basa itu adalah warnanya menjadi hijau. Kemudian pada ekstrak tanaman bunga sepatu warnanya merah tua aslinya, terus ditambah larutan asam itu menjadi merah. Kemudian ditambah basa itu warnanya berubah menjadi kuning. Dan ini juga berlaku pada ekstrak tanaman lain juga. Ketika ditambah asam dan basa itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Ini bisa dilihat sendiri ya. Next. Nah, pada abad ke-18 ini abadnya ilmuwan Antoine Laurent Lavoisier. Bapak ilmuwan Lavoisier ini sering melakukan pertunjukan di Paris. Pertunjukannya itu kayak warna-warna pH itu. Ketika ada bahan ini dicampur dengan ini, itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Contohnya kayak kalau senyawanya asam itu warnanya merah. Terus kalau basa warnanya hijau atau yang lain. Nah, Bapak Lavoisier ini itu berpikir apa sih siapa sih yang bertanggung jawab atas keasamannya? Itu Bapak Lavoisier itu memikirkan. Nah ini, dia mempunyai gagasan bahwa senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Nah karena itulah Lavoisier itu menyebut oksigen atau oksigen yang seperti yang kita kenal sekarang. Itu dia mengira bahwa oksigen yang biasa digunakan sebagai pembakaran bara, fosfor, dan belerang itu bersifat oksida yang bersifat asam, menghasilkan oksida yang bersifat asam. Lanjut. Nah, pada abad ke-18 juga ada ilmuwan yang bernama Bapak Davy dan Priestley. Ini bapaknya. Ini yang Bapak Davy, ini yang Bapak Priestley. Nah, ilmuwan Inggris yang bernama Humphrey Davy atau yang disebut dengan Bapak Davy ini menemukan penggunaan nitrous oksid atau gas tertawa. Kegunaan nitrous oksid itu biasanya digunakan dalam bidang kedokteran sebagai obat bius atau anestesi. Nah, kemudian pada tahun 1810 Bapak Davy ini mengemukakan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya. Berarti di sini Bapak Davy itu berlawanan dengan pendapat dari Lavoisier bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, tetapi ada senyawa lain yang juga bertanggung jawab atas keasamannya. Beliau beralasan begitu karena banyak senyawa asam yang tidak mengandung oksigen, contohnya seperti HCl. Bapak Davy juga mengusulkan bahwa hidrogen memberikan keasaman. Nah, dari usulan ini tuh sekitar waktu yang sama juga Bapak Joseph Priestley membuat penemuan yang sama. Kemudian di abad ke-18 itu, mohon maaf, di abad ke-18 itu juga ada ilmuwan yang bernama Liebeck. Nama lengkapnya yaitu
Justus Freiherr von Liebig, yaitu adalah salah satu ahli kimia yang besar di Jerman atau ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia. Bapak Liebig ini memperkuat teori dari Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Nah, teori ini itu diterima selama lebih dari 5 tahun, 50 tahun sebelum teori dari Bapak Arrhenius itu datang. Nah, selanjutnya ada teori dari Arrhenius. Nah, teori dari Bapak Arrhenius ini cukup kita sering gunakan atau biasanya familiar di kalangan anak-anak SMA. Nah, Bapak Arrhenius ini atau nama lengkapnya adalah August Arrhenius adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia itu memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tes dokternya bahwa asam, basa, dan garam itu terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Nah, ini tuh kayak gimana ya? Tidak sama dengan teori-teori yang diakui atau yang bertahan 50 tahun tadi. Sehingga pada tahun 1884 itu Bapak Arrhenius itu mendapat tindakan bid'ah ilmiah. Dia itu dicemooh bertahun-tahun kemudian. Dan pada tahun 1903 itu baru terbukti benar teori dari Bapak Arrhenius ini. Kemudian Bapak Arrhenius ini menerima hadiah Nobel. Nah, ini dari teori asam basa Arrhenius. Nah, Bapak Arrhenius itu berpendapat bahwa dalam air larutan tadi ya, air larutan dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Nah, senyawa asam dalam teori Arrhenius itu adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan senyawa basa itu adalah senyawa yang di dalam air itu akan melepaskan ion hidroksida atau H-. Nah, ini ada contohnya. Senyawa asam atau Ha menjadi H+. Nah, ini kan menghasilkan H+ kan? Plus A-. Kemudian pada senyawa basa bereaksi dengan air itu akan menghasilkan BH+ plus OH-. Kan? Tetapi teori dari Bapak Arrhenius mempunyai kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Kemudian ada teori dari Bapak Bronsted dan Bapak Lowry. Nah, seorang rekan Denmark yang bernama Johannes Nicholas Bronsted dan ada seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Thomas Martin Lowry itu memperluas teori asam basa dari Bapak Arrhenius tadi. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius ini tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berlaku sebagai asam dan basa. Nah, menurut teori asam basa proses Lowry, senyawa asam itu adalah yang memberi atau menjadi donor proton ion H+. Kemudian kalau senyawa basa itu akan menjadi akseptor atau penerima proton ion H+. Ini saya jelaskan ya. Pada senyawa HF ini bereaksi dengan H2O akan menghasilkan F- plus H3O+. Nah, kita berikan pada senyawa HF itu di sini akan mendonorkan atau memberikan ion H+-nya ke H2O. Makanya disebut sebagai asam Bronsted Lowry.
Nah, pada senyawa H2O ini kan akan menerima ion H+ dari HF yang akan disebut yang bisa disebut dengan senyawa basa karena dia menjadi akseptor. Kemudian pada produknya itu akan menjadi F- pada yang awalnya HF akan menjadi F- dan awalnya H2O itu akan menjadi H3O+. Nah, di sini tuh bisa dipasangkan juga. Senyawa yang asam itu bisa dipasangkan dengan basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi. Jadi juga basa dipasangkan dengan asam konjugasi. Disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Oke, next. Nah, kemudian itu seiring berjalannya tahun, itu ada teori baru lagi, yaitu teori asam basa modern, ciptaan ilmuwan Gilbert Newton Lewis. Bapak Gilbert Newton Lewis ini adalah ilmuwan dari Amerika. Nah, untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Ini teori dari Bapak Bronsted dan Lowry. Nah, Bapak Gilbert Newton Lewis ini itu tidak mempermasalahkan teori dari Bapak Arrhenius dan teori dari Bronsted Lowry. Beliau ini membenarkan dua teori tersebut sama-sama bisa menentukan asam basa. Tetapi dari kedua teori ini, itu tidak semua asam basa itu bisa dideteksi asam basanya menggunakan dua teori tersebut. Nah, kemudian Bapak Gilbert Newton Lewis ini melakukan gebrakan besar, yaitu menyampaikan tentang teori asam basanya, yaitu tentang donor pasangan elektron bebas. Beliau itu berpendapat atau mengusulkan bahwa senyawa asam yaitu adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PeB atau bisa disebut dengan aseptor PeB. Sedangkan kalau senyawa basa itu adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan atau bisa disebut menjadi donor PeB. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh teori asam basa Lewis. Ini pada sebentar. Nah, perhatikan pada OH-. Ini PeB-nya ada ini ya, disebut PeB ini. PeB-nya ada 3. Nah, kemudian ini satu PeB ini akan ditransfer ke H+. Makanya OH- ini bisa disebut menjadi basa Lewis. Karena menurut teori Lewis, senyawa basa itu adalah yang mendonorkan PeB, didonorkan ke H yang menyebabkan H ini akan mentransfernya lagi ke Cl ini, sehingga akan menghasilkan H2O senyawa air plus Na plus Cl minus. Nah, ini senyawa asam. Disebut asam karena aseptor. Jangan lupa ya. Pada teori Lewis itu asam menjadi aseptor. Dan yang basa itu sebagai pendonor atau kayak pemberi gitu loh. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, di sini pada H2O ini kan mempunyai 2 PeB. Kemudian
diberikan ke HCl ini. Kemudian akan menghasilkan H3O. H3O ini jumlah elektronnya adalah H+ karena kekurangan elektron. Sedangkan pada Cl ini akan bertambahkan PeB-nya. Yang semula ada 3 PeB akan menjadi 4 karena ketambahan dari H2O tadi. Sehingga akan kelebihan elektronnya menyebabkan muatannya menjadi negatif. Nah, dari ketiga teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari teori Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion OH-. Sedangkan dalam teori Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi atau pendonor proton ion H+. Sedangkan basa menjadi aseptornya, aseptor proton ion H+-nya. Nah, kalau dari teori Lewis, itu asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron atau aseptor. Sedangkan kalau senyawa basa itu akan menjadi pemberi atau pendonor. Nah, jangan salah ya, jangan sampai salah ya. Bronsted-Lowry ini ion H+ loh. Ion H+. Kalau Lewis itu PeB, makanya berbeda. Pasangan elektron bebas. Ini tolong diingat-ingat bedanya teori Bronsted-Lowry dan teori dari Lewis. Ini yang menjadi pembeda. Kalau teori Bronsted-Lowry itu indikatornya ion H+, kalau teori Lewis itu PeB. Nah, sudah selesai, alhamdulillah, penjelasan tentang sejarah asam basa dan teorinya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk belajar lagi dan mempelajarinya lebih dalam lagi mengenai asam basa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.